lihat langsung di draft ban and pick game yang ketiga, match point untuk keduanya. Emannya ngantuk, gak apa-apa. Emang hawa sore-sore apalagi hujan ya kan. Nular gua. Nular ya? Nguap dia, nguap. Tapi memang nguap itu menular. Iya ya, kenapa? Iya. Kenapa ya? Wah, Wawa juga. Mana aku mau menularin kalian kok nggak ada gitu. Gua duluan. Oh, lu duluan. Oke, tapi masalahnya kita akan melihat bandnya ini adalah dari Bigetron, mereka even di first. Yes. Mereka akan band 5. Dan sekarang kita lihat mereka menutup ke arah Fredrin. Di mana Fredrin ini tidak akan bisa dimainkan oleh Anavel. Kita tahu Anavel kemarin bermain Fredrin itu flawless loh. Yap, dan banyak crowd control kan buat Fredrin juga. Ya. Dan untuk main front to back ngeri banget ini Fredrin. Kalah level, dia masih bisa untuk menangin tim fight-nya selama belakangnya solid. Oke. Popheus Ben, oke. Sekarang Wow. terbuka antara Baxia atau Joy yang ditawarkan untuk di-ban sama Bigetron. Baxia atau Joy. Iya, karena Baxia kayaknya tetep ya PR banget tank-tank jungler dan dikasih lah Joy-nya untuk first pick. Sebet, ada kali ya. Oh iya benar, Oh, trade lagi ya? Ada trade, ini dia. Tapi kalau menurut aku kayak mendingan Kalea sih. Kalea. Gua juga Kalea sih. Kalau Joy nabrak langsung digendong kan dengan Iya, Kalea. diangkat. Walaupun Valennya. Karena masih banyak juga hero yang bisa digunakan sama Anavel nantinya. Gak harus buru-buru ke arah Joy gitu loh. Ya, Kalea. Yuk, first pick Kalea langsung. Yap. Atau pilihan lain kah? Kalea itu dia. Ini saya mau terima kasih sama Profesor KB ya. Joy diambil. Saya dapat skin Kalea yang ini dari dia tuh tadi malam, baru banget tadi malam. Bagi dong. Bagi dong. Mangki dong KB, makasih. Dia kalau nggak salah demonnya ada 750.000 terakhir. Wow, oke. Gila. Habis ini saya DM ya. Iya. Oke. Joy yang diambil beserta dengan Ya kalau mau lebih safe ya masih di Valentina ya. Granger. Granger juga oke kalau mau diambil sekarang. Tapi Badang ini sebentar. Kalau kita ngelihat ya, Badang ini selalu menjadi top prio di second pick. Betul. Karena Badang nggak semahal itu buat di prio di first. Tapi kalau di second ambil, Karena gini, kondisi Badang ini selalu flex. Apapun yang terjadi. Iya benar. Badangnya selalu bisa di roam, bisa di XP, bisa di roam, bisa di XP. Kecuali kita tahu player-player yang nggak pakai Badang. Biasanya kita bilang, oh ini pasti roamer, oh ini pasti EXP. Karena head to head antara roam dan EXP-nya itu ada yang satu nggak main ke arah Ya. Badang. Tapi kalau misalnya kayak Baloyski seperti ini, nah ini bener-bener gue bisa main Badang. Kasusnya beda Boleh ya main kalau bisa Badang. dua-duanya ya. Iya. Oke. Karena memang kayaknya nggak buru-buru ke arah Grangernya juga. Kalau emang Grangernya diambil sama Bigetron, ini kan lumayan susah ketemu sama Joy. Iya. Makanya lebih ambil Kimi dan sekarang Hayabusa. 2 hero Naruto. ya dan jangan lupa ini udah beda gameplay sebenarnya Ya. dari Bigetron. Mereka membawakan hero pick off typically ya. Dan juga dengan Hayabusa yang dimana ini adalah dua hero yang bisa langsung memainkan instant pick off dan mungkin salah satu jawaban adalah One juga yang bisa melompat ke belakang untuk bisa menghindar. Dan instant purify dengan Needles in Flower lebih menyulitkan nanti untuk kalian bisa membanting One. Oke, mereka deny one-one-nya, mereka ban Granger. Sepertinya ada referensi juga dari Geekfam, mereka akan mempercayai bahwa Kimi dengan Moreno-nya. Betul, gue juga. Walaupun sebenarnya emang juga pernah kan ngebawain Kimi Godlane dengan Berserker's Fury-nya. Iya, dengan item yang ini ya. Iya, Sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. betul. Tapi sekarang kalau misalnya mereka taruh Kimi di arah mid, mereka bisa mainkan juga loh. Telepon dari seorang Eman di telepon. Man, main Irita lagi mau nggak? Oh. Bisa digituin. Enggak usah, Beatrix juga bisa. Combo dengan Kalea. Oh iya. Combo Kalea mantep banget Kalau kan. combo kalian mantap banget dengan Beatrix dan gue kenapa bisa ke arah retail? Gue takutnya di ban Beatrix ya. Bisa Oke. tahu Beatrix ya man. Oh Oke. tapi ternyata nggak di ban. Dan dia memaksa untuk Moreno yang menggunakan Kimi. Iya, aku cukup setuju dengan Beatrix ya untuk Emannya juga bisa jadi follow up, dia Iya. bisa jauh juga jangkauannya. Apalagi kalau ditabrak dengan Nibirunya kan dia bisa ngebalikin keadaan buat Joy-nya. Ya. Tapi sekarang mungkin ya, concernnya untuk Bigetron adalah mereka butuh badan banget. Dan mereka sudah ban buat Faramis. Jadi kemungkinan besar Glue ini bisa menjadi senjata utama mereka antara Glue atau Hylos. Atau Gatot. Oke, kata masih ada yang 3 lah berarti. Masih ada ya, opsinya Oke, masih lumayan banyak. masih banyak, benar. Masih oke lah, cuman ya karena badannya tipis mereka harus main kiting, Gatot tereliminasi, jadi tersisa Glue dan juga Hylos. Glue-nya diambil. Hylosnya dikasih buat Iya, Luke ya harusnya ya. mau gak mau ya. Iya, mereka butuh badan tambahan atau ya mau main agresif aja. Atau kaliannya mau ditaruh di EXP. Oke. Bisa jadi Rom lagi kan Mhm. buat Finn karena
Chip juga masih terbuka sejauh ini. Walaupun jadinya agak ringkih ya, kayak gak terlalu durable. Oke. Iya, Chip gak laku ya Gak laku di sini. match ini ya. Iya, Gak laku. belum laku ya. Kayak mereka lebih prefer buat main kita front to back. Iya. Tertabrak. Lebih mainin ke arah power pick untuk jungle-nya ya Iya. dibanding di roamernya. Oke. Dan gak laku, tapi kalau bisa kita bilang agak cukup berat juga ya. Kalau dengan komposisi seperti ini. Yep. Ini midnya masih disimpan ya buat Gig. Cusin pun kemungkinan masih bisa keluar nanti. Yap. Dan Beatrix ini Beatrix. dia. Jadi follow up Oh, combo. Tigreal. Wow. Just in case ada tim fight besar, dengan face crack-nya ini bisa dibalikin lagi sama si Finn. Oh, makanya obvious banget untuk nge-ban Kara Faramis ya. Betul. Biar gak ada counter initiate Yep. dari Tigreal-nya nanti. Oke. Tapi ya, Cusin. Chusin, Yves, Iya. yang outrange lagi karena aku pikir bakal ada Farsa untuk mereka ya. Tapi mereka ban sendiri Farsa. Wah, ngomongin ke arah Varsha mungkin lebih takut untuk menghadapi sosok seorang Varsha di tangan dari seorang Moreno. Apalagi kita tahu sekarang dari Kenziski pakai 1-1. Oke. Team fight yang bisa kita bilang early pressure dari sosok seorang Bigetron ini besar banget. Oke. Dan Geek Fam, kalau ngomongin dari damage, masih kurang cukup untuk berantem di awal sama Bigetron. Kalau menurut saya, Om. Mungkin iya ya. Mereka butuh Joy-nya untuk bisa masuk dan ada Hayabusa plus Tigreal nantinya yang harus diwaspadai juga. Tapi tergantung setup bakal dilakukan dari mid laner, yaitu antara Chusin atau dan juga Kimi. Oke. Oke, kita bakal menyaksikan apakah Bigetron akan mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah upper bracket atau Geek Fam yang akan mengamankan tiket kedua di upper bracket. So, WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, Afdal. Let's go. Dan ya, ini adalah satu penentuan juga untuk Geek Fam, terutama kalau mereka bisa secure game ini, upper bracket ada di tangan mereka. Sementara Bigetron, Punya chance. mereka punya chance lebih luas kalau misalkan memenangkan game ini. Dan ya, dengan membawa lagi Kimi nih, yang dimana 2 game pertama, kita nggak ngeliat Kimi ini diprioritaskan Om. Ya, tapi dengan di-ban-nya Baxia ya, memang lebih membuka peluang juga untuk Kimi akhirnya bisa muncul. Dan ternyata Kenzinski berhasil Gila. agak pressure ya ke Eman. Gila, berani juga nih orang. Menarik. Oke, tapi Eman one by one situation. Memaksa di arah top lane. Dan para pasukan dan tim Geek Fam mereka tidak akan kenal kendor. Karena sosok dari seorang Annabelle hampir saja mendapatkan first blood di depan sana. Jangan lupakan, gak boleh sembarangan. Kalau Hayabusa kali ini berhasil dapetin early pressure. Dan dia dapetin early privilege. Waduh, berat tuh. Iya. Berat. Purify-nya ke-trigger tadi ya. Ya, ini beda lagi nih Kiminya ya. Emblemnya bukan emblem match. Emblem marksman yang dipakai. Lah iya. Tambahan attack speed, terus juga ada lifesteal kan yang bisa dipakai. Weakness finder juga berarti. Iya, dia bener-bener nyari rapture dengan Rapture. penetration-nya ya. Iya, bener. Beda lagi. Beda build-nya. lagi nih. Biasanya kan kita ngeliat dengan mage-mage. Dan aku Mage, penasaran dengan bener. build-nya. Tapi harusnya karena dia ada only one damage magic, kayaknya tetap ke glowing priority dulu. Iya, glowing ini ya, glowing blood wings biasanya ya. Mm. Oke. Dan Moreno masih bertahan di area mid juga. Dan so far sih di bagian bawah Gobsnya juga bisa memberikan extra pressure karena dia glow. Ini harus hati-hati loh. Bahkan di depan sana Mekis. Kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Ngasih pressure boleh aja, tapi jangan sampai dia yang terperangkap. Tapi lihat Shadow Kill. Masih bisa bertahan di arah top lane. Informasi yang sangat mahal didapatkan oleh sosok serang Kenzinski. Iya, Inspire juga dipakai ya tadi untuk benar-benar mencoba untuk menghindar juga apa yang dilakukan oleh Annabelle. So far, ganking yang diupayakan oleh Bigetron masih belum berhasil dan setup Kara Turtle udah dilakukan oleh Geekfam. Oke, Finn di depan sana bakal coba pojok, tapi Annabelle gagal untuk melakukan takeover terhadap Retribution. Meanwhile, Paleski bakal ditembak oleh serang Moreno. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mau nggak mau harus mundur. Udah, privilege sampai sini aja. Iya. Cukup. Sayang sih bukan Jet Trooper ya, kalau dikasih dari Jet Trooper. Oke, tapi nampaknya seorang Aboy bakal coba dipaksa dan Crimson Beacon menghindari damage dari Battle Stretch. Damage Aboy. Dia tenang banget loh. Yap. Ketenangan yang sangat mahal tadi di area mid lane. Ya Purify bahkan nggak di-trigger sama sekali juga untuk Aboy ya. Jadi benar-benar menjaga dan hanya menggunakan Crimson Beacon. 2 tough boots selesai. Geek mereka advantage-nya di Turtle dan so far di bagian topnya ini masih aman-aman saja. Pastinya late game ini menjadi insurance-nya adalah kapan kita melihat Kalea combo dengan Beatrix. Oh, langsung di combo balik dan Finn di depan sana bakal coba dimakan oleh para pasukan dan tim Geek Fanda berslam dengan serang Paleski. Meanwhile, Tifat pun terjadi. Annabelle dengan shadow kill masih terbagi. Walaupun dia berhasil menangkan 1 poin kill, tidak bisa terlalu jauh-jauh masuk lebih dalam.
Karena tim Geek Farm langsung merespon dengan sangat cepat. Ya, dan juga tadi ada yang dipisahin ya. Kenziski-nya bener-bener megangin Eman. Oh, diangkat kan? Enggak ya, kayaknya masih belum menjadi target yang optimal juga. Karena follow up damage-nya ini bukan yang instant burst. Yap. Satu-satu ya. Iya. Nanti nunggu Beatrix jadi. Benar, harus main sama Beatrix ya. Betul, baru bisa jadi juga. Dan si Halberd first item. Ini untuk Eman langsung potong untuk efek kill ya. Jadi tim fight-nya nanti mereka bisa menjaga regen dari Glue. Dan di bagian atas lihat, Eman masih belum bisa keluar dari zona pressure juga karena di bagian topnya selalu dibantu. Dan di bagian bawah, Gobs akan bisa melakukan 1v1 berhadapan dengan Luke juga yang sepertinya harus meninggalkan lane karena dia menggunakan Kalea. Jadi otomatis lebih dicari kapan untuk penggunaan dari Tsunami Slam. Oke, keadaan kembali tenang. Gold juga nggak terlalu terpaut jauh sekarang. Tapi Turtle yang kedua ini akan menjadi sesuatu pembeda ya. Pembeda pasti. Pastinya. Karena Finn udah level 4, satu. Dan kondisi kali ini mereka akan ada Eman di saat team fight. Mereka kan ada Eman untuk deliver damage. Tampak lihat di depan sana, Luka! Gagal. Nothing happen. Karena Tsunami Slam mencoba menolakkan siapapun. Tapi nampaknya Luka Tsunami Slam untuk seorang Glunda atau Lolworthy dan Banner Red for nothing. Dengan lihat Shadow Kill ke arah belakang, Luka berhasil di take down. Tinggal dari belakang, Apoy. Maka Sonic untuk Kenziski terpeda begitu saja. Moreno berhasil dengan positioning mereka dan Eman harus menjadi korban selanjutnya. Satu flicker dari Luka yang membahayakan bahkan Iya. 3 player dari tim Bigetron. Apakah tadi ada sedikit miskomunikasi juga di saat ada Bennett Rage kegeser. Yep. Sehingga nggak ada yang masuk secara optimal damage-nya. Oke, Moreno mencoba diambil, tidak ada flicker tapi damage-nya terlalu besar membuat seorang Mekits harus mundur ke belakang. Dan ingat, dari ketidakkomitan mereka terhadap Turtle ini membuat Bigetron bisa bounce back loh. Walaupun tadi kalah. Ya, dan sebenarnya tadi Megis berusaha untuk mendapatkan advantage ya. Berusaha untuk dapatin purple. Tapi dijaga. Malah SK! The Penetrates terlalu sakit membuat permasukan dari tim Geek Farm. Mereka kali ini berhasil memakan satu Turtle. Tapi lihat tidak bisa terlalu lama karena Tsunami Slam membuat Moreno? Lukas tertekan. Moreno di arah belakang sama dengan Gob. Dan spray hit from Moreno dan juga Eman membuat Mekis tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan satu Coach Shadow menyangkut. Kali ini membuat seorang Anavel nggak mau masuk lebih dalam karena tidak ada satu Shadow Kill. Betul, ya walaupun squad Shadow-nya nyangkut ya, tapi nggak bisa di follow up lagi juga. Tapi team fight selalu bisa dinetralisir satu sama lain, Om. Yap, ini masih berkat Moreno juga. Bagaimana free-nya ya, kita melihat Kiminya menembak terus-terusan dari bagian belakang dan nggak ada yang bisa stop buat Morenonya. Anti-graph-nya ini selalu bisa menghindarkan dia dari kematian juga. Sedangkan dari Geek-nya mereka masih berusaha untuk mencari cara siapa yang ditumbangkan duluan juga. Karena pilihannya masih dengan Moreno dan Eman yang terpisah tadi jaraknya. Moreno, Eman, dan juga bahkan Hayabusa Anavel jadi nggak kedeteksi loh. Dan tadi Anavel jadi bebas banget. Bahkan sebaliknya. Kali ini kita lihat ada Shadow Kill yang terbagi dan di depan sana perpasukan dari tim Geek Farm tidak ada respon di arah mid lane. Ketika udah tahu ada Shadow Kill nggak ada respon ke arah mid lane, Om Wawa. Yap. Masih lagi-lagi masih dengan pertahanan dari Oke, menunjukkan seorang Aboy menjadi target utama, tapi nampaknya itu dia. Aboy, trigger disiplin yang sangat mahal dan Luka pun sadar akan hal tersebut gitu loh. Gak bisa ya, ini masih ada Purify yang gak sangat terburu-buru digunakan oleh Aboy loh. Oke, tapi nampaknya berhasil di take over menunjukkan Orange dan Anavel. Dikejar? Kejar seorang Palas ke one last hit. Di cover dengan sangat baik membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka lebih memilih karena purple buff ketimbang orange buff yang dicuri oleh seorang Mekits. Oke, dan benar-benar dua-duanya selamat juga ya 1v1 ini adu mekanik real. Tapi itu wise decision loh. Ya. Oke, lepasin aja orange buff-nya, lepasin. Kita purple lebih penting. Mobilitas Anavel number one lah untuk kali ini. Ya, tapi Megis dapetin ya ini objektif yang bisa didapatkan juga dan Balowski set up tapi dia sendirian Balowski. Ya hati-hati, tapi ya kalau ngeliat dari gold yang memang dipimpin sama Bigetron sejauh ini ya. Tapi levelnya dari Mekis tadi unggul loh. Dan Balownya datang dari Oh, belakang. menuju ke arah seorang Anavel. First crack dikeluarkan begitu saja, ada following up-nya. Tidak ada sudah bisa, oh my god! Shadow Kill terbagi banyak. Luka yang ter-take down. Kehilangan satu pemain. Fokus menuju ke arah belakang. Para pasukan dari tim Geek Farm memilih untuk mundur. Mereka nggak mau greedy lagi karena mereka tahu Mekis yang ter-take down. Pertukaran yang nggak adil sih lebih tepatnya untuk Geek Farm. Ya bahkan hati-hati Vinnya masih punya implosion loh. Yap. Kalau misalkan Geek Fam mereka masih komit untuk benar-benar melanjutkan team fight-nya. Wow. Ini lumayan kepegang sih tadi karena memang terlalu jauh ya jaraknya. Bahaya banget tadi lebih tepatnya. Cuma itulah kepercayaan dari para pasukan tim Geek Farm menuju ke arah seorang Balowski. Oke, nggak masalah siapapun dapat hajar-hajar. Walaupun resikonya tinggi, Mekits yang tumbang loh. Ya, ada power of retribution juga. Turtle masih ditahan, bisa jadi tidak akan diambil. Betul, dibiarkan saja buat berubah ya, convert menjadi Lord. Yakin bisa berubah? Gue sih nggak yakin sih jujur. Mending diubah gak sih daripada diambil sekarang? Siapa yang ngerelain pertama Om kali ini?
Tuh lihat tuh, dipukul terus. Lux sendirian. starternya. Tapi nampaknya di sana Tsunami Slam! Lihat pelanggan event terlalu besar, Moreno free hit membuat para pasukan dari tim Bigetron. Kali ini kehilangan luka. Tapi nampak Kevin gak ada jalan lagi untuk bisa maju lebih dalam dan meninggalkan bekas luka dengan turtle di tangan dari tim Geekfam. Oh, nggak di-convert menjadi Lord ya. Nggak Perfect di-convert. Turtle berhasil untuk dikantongi oleh Make-Kids. Dan bahkan seketika tempo dipegang oleh Geekfam. Itu yang gue bilang, siapa yang mau relain? Karena kedua posisi dari dua tim ini, kalau sama-sama dalam equal gold-nya, mereka nggak akan lepasin menuju ke arah Lord. Mungkin kalau Geekfam punya 2.000, 3.000 itu pasti dilepasin. Iya. Langsung, oh Lord aja nih kita gas Yap. gitu loh. Tapi sekarang nih dengan satu movement tadi, mungkin yang dibuat dengan Luke tadi. Ketika dia maju sendirian dan yang di belakangnya agak sedikit terpisah, fight langsung di-initiate juga dengan dia. Padahal sebenarnya ada Bennett Race tadi ya. Betul. Dibuka buat nge-follow up juga, namun tidak ada damage instan yang mencukupi juga karena itemnya masih sedikit tertahan ya untuk Eman. Dan ini Iya. nggak pertama kan di offside. Ini nggak pertama kalinya di offside loh. Radiant Armor ya, ini berarti buat si Luke nih. Ada Radiant di sana dan sebentar lagi juga Gops mungkin akan ada di Athena Shield. Dan Make It, lumayan nih bisa mengejar juga. Tinggal bagaimana Moreno sih, karena Moreno belum terpick off. Dan menurutku power dari Bigetron sekarang ya mereka harus bisa menjaga babysit biar Morenonya bisa free hit juga. Iya, ini bahayanya juga Make It unggulnya 2 level loh di atas Anavel. Kerasa pastinya. Oh pasti banget kerasa. Ditambah lagi kalau ngomongin ke arah mobility, kali ini one by one situation, dua-duanya cukup adil ketika gold diberikan oleh seorang Make-It, tapi dari one by one head to head, Anavel punya powernya. Askelaw, Kensinski. Askelaw, Windtalker, Corrosion. Oke. Selesai memang dan Bigetron mereka berusaha untuk memecahkan ya mid dari Geek yang memang selalu dijaga juga. Ingat harus hati-hati banget nih karena akan ada setup-setup dari Geek yang bisa gak diduga juga. Dan so far ya, Gops dari Geekfam ini kelihatan cukup kuat. Dan bakal butuh banyak source untuk bisa menumbangkan Gops. Ditambah lagi Luka yang tumbang duluan, dari tadi tumbang duluan ketika Iya. digoncengin sama Gops. Ya secara durability kan kita tahu bagaimana Kalea tidak setebal glue itu sendiri untuk menelan damage ya. Oke. Dan Lord sudah muncul sekarang. Make It sudah selesai juga dengan ada satu buah Blood Wings di dalam tubuhnya. Akan semakin berani lagi nantinya untuk melakukan tabrakan di area team fight. Tinggal bagaimana juga kita belum ngelihat adanya Winter ataupun Wind of Nature ya. Wow, Untuk menahan satu sama lain. metal detektornya ini kayaknya agak trauma dari game 1 ya, Ul atau Mawa ya. Lihat mereka langsung cari terus dimanapun mereka berada. Dari Aboy, Buset, Aboy. tidak mau terlalu terburu-buru dan itu dia Paleske. Itu juga belakang Luka langsung melakukan netralisir, itu bagus banget tadi. Luka kalau dia nggak netralisir mungkin Finn bisa menjadi korban. Ya. Tapi masih White dengan, Shadow tabrak ya. ya masih dengan ketenangan Aboy loh tadi. Aboy dari tadi selalu tenang. White Shadow nyangkut nggak masalah. Crimson Beacon jangan di-pick, sabar aja. Iya, dia nggak langsung buang Crimson Beacon, nggak langsung pakai untuk purify-nya. Tetap center aja yang penting sambil mundur, gitu aja. Oke, Moreno. Jadi ujung tombak pastinya untuk Bigetron juga. Moreno sih dari tadi positioningnya bagus banget ya. Ini yang ngebuat kekalahan tim fight yang dimiliki dari tim Bigetron tuh nggak terlalu parah tuh Moreno dari tadi. Iya dan Morenonya Demon Hunter Sword loh. Iya, dia Demon Hunter Sword ya. Dia benar-benar pengen numbangin siapapun yang di depan sana. Dan para pasukan dari tim, dia mungkin butuh efek ya. Iya butuh untuk bisa Efeknya. ngelumat Gops-nya juga Gops ya, ya. dia butuh unique efeknya yang Walaupun dimiliki dari seharusnya ini nggak DAS. akan nambahin attack speed-nya ya untuk Kimi itu sendiri. Iya. Tapi efeknya yang penting. Betul, dan di-convert harusnya menjadi physical attack lagi. Iya, yang biasa kita tahu Sky Pierce lah ya buat Iya. attack kedua biasanya buat Kimi juga. Ranked. Ranked, kayaknya itu mungkin di ranked sangat sering kelihatan ya Om ya. Minggu kemarin masih kok. Itu. Oke, lanjut di kiri Finn, Anavel. Oke, tapi informasi yang terdeteksi adalah di sini para pasukan dari tim Bigetron. Luka lagi-lagi dan bahkan surprise Anavel! Shadow kill dengan penetrate tanpa mengenai siapapun dengan Tsunami Slam di depan sana. Para pasukan dari tim Geekfam. Mereka gagal kehilangan sosok dari Lordnya. Tapi Anavel yang terperangkap dan bahkan hilang. Kali ini satu pemain lagi dari para pasukan dari tim Bigetron. Nowhere to run Anavel. White Shadow-nya habis dan itu dia. 5 berbanding 2 kerugian dan Anavel untungnya sempat mengamankan Lordnya. Walaupun Lord kali ini tidak sekuat itu. Yep. Masih bisa dihalang memang ya. Dan Moreno punya concentrated energy, 2 marksman yang survive sejauh ini. Badannya sudah memberikan yang terbaik. Oh tapi lihat di depan sana, Make It kedapatan positioning dari Eman. Dan itu dia problem dari seorang Choi yang tidak, bahkan kita bilang
hampir jarang Joy punya anti regen. Dan hampir banget Joy itu full burst. Iya. Menuju ke arah Eman. Itu kalau nggak ada jungle satu di situ tumbang tuh kayaknya. Iya, betul. Itu kalau Ada pijakan untungnya ya. kalau ketemu Eman dengan Beatrix ya Joy bisa dipastikan ya sekitar 90% lah. Dia akan kehilangan nyawanya. Oke, Kensiski sekarang udah punya Berserker Fury-nya juga. Keadaan sekarang sudah mulai didominasi oleh Geek Fam. Mereka mendapatkan inner turret daerah top, daerah mid-nya juga. Dan penguasaan akan semakin jauh lebih leluasa untuk bagaimana Baloyski memberikan inisiasi kejutnya. Waduh. Itu Hayabusa nggak dapat purple loh. Purple-nya di Kimi. Oke, ini menjadi masalah besar sih menurut gua jujur. Iya, Masalah besar ini. dikasih atau nggak sengaja tuh ya? Nggak sengaja sih feeling gua. Kalau Nggak sengaja. kayak kalau dikasih pun ya memang ya problemnya dari Hayabusa dan juga Link adalah hero yang sampai mid to the late game tetap butuh purple ul. Kalau menurut Iya, gua ya, itu iya. resikonya kalau udah dapetin hero tersebut. Digas. Oh, flicker for defensive dari Eman. Berhasil menyelamatkan diri dari serang Eman. Tapi nampaknya Lucas sekarang maut. Kembali lagi keluar dua flicker yang cukup mahal membawa satu kemenangan team fight dari Geek Fam. Bukan dengan point kill, tapi dengan source kill. Itu informasi mahal ya. 2 flicker dalam keadaan cooldown dari Luke dan Eman akan ngebuat Geek Fam jauh lebih leluasa lagi untuk bisa kembali memberikan serangan kejut kayak barusan. Dan ditambah lagi informasi ada biru-biru di kaki Moreno. Yap. Tandanya Hayabusanya sekali kena satu ganking om, Shadow-nya nggak bakal lama. Yap. Dan kali ini ya, masih lama untuk Lord-nya, tapi untuk bottom-nya sedang di setup juga oleh Geek. Atau lebih ke Bigetron ya. Karena jangan sampai Geek-nya ini mereka bisa split dan mengagetkan pemain-pemain Bigetron juga. Tapi lihat Geek-nya, mereka akan mengajak untuk bertemu. Ini di satu titik. Ya. Lebih memaksimalkan power juga untuk Chusin bersama dengan Glue ke depan. Oke, tapi kali ini yang kita coba lihat antisipasi yang dilakukan Bigetron udah cukup baik. Nge-stretch, jangan sampai tim fight terus di bawah game ini mundur sedikit supaya nanti powernya sama. Oke. Dan Geek Fam juga mereka nggak mau buru-buru ya. Pelan-pelan dulu mereka coba untuk cari informasi kalau bisa makan dulu pemain-pemain dari Bigetron. Dan mencari lagi nih Luke. Kita tahu Luke ini nggak terlalu durable dan dia bakal cukup berbahaya kalau misalkan inisiasi dari dirinya miss dan udah mulai kedeteksi. Mental detektor mencari di mana Luke berada, tapi lihat di depan sana apakah coba ditarik begitu saja. Langsung ada Baloyski menuju ke serangan Afel dan banget Baloyski mencoba dengan siapa udah Tsunami Slam. Dia bisa cukup dari implosion from Fate. Double kill from Anafel menuju ke arah belakang. Target menuju ke seorang Magis dan bakal lihat Luka tertekan. Dibalikan kembali karena para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka kehilangan 3 pemainnya. What the implosion from Fate. Itu dia di combo dengan traction pulse juga ya. Yep. Menjadi combo-combo yang mematikan sehingga kali ini Bigetron seketika mengembalikan keadaan. Lord pun jatuh ke tangan mereka. Lord jatuh di tangan mereka. Mereka langsung mencoba untuk mendorong semaksimal dengan adanya satu gerobak saja Mawa. Ya, dan bahkan tadi ya Moreno yang sudah low HP kembali mengisi HP-nya dia dengan item-item yang kita lihat. Tim yang cukup unik kali ini ya. DHS dibawakan concentrated ada dan bersama juga Divine Glaive tadi yang selesai. Sakit banget bahkan untuk di defense ini agak cukup berat. Satu base turret tengah pecah. Wow. Melihat potensial yang sangat besar untuk tim fight di arah top lane ini menjadi sebuah bencana dari para pasukan tim Bigetron. Iya. Ini benar-benar punya dobrak yang keras Ul. Alright. Dan ya, Geek Fam mereka harus mundur dulu. Harus mengatasi bagaimana Lord yang sudah mulai berjalan masuk ke dalam base turret top mereka. Oke, ternyata mereka melakukan satu reaksi yang cukup mahal. Para pasukan dari tim Bigetron mereka tahu bahwa suka initiate jadi mereka bermain dengan reaction saja. Reaction yang dilakukan adalah ternyata impulsion dan bolong opong melopong untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Tsunami Slam! Menuju ke arah belakang. Bob still survive. Tapi menandakan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka memancing divide dari seorang Anafel. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi nampaknya Luka harus hilang begitu saja. Dan satu momentum yang sangat mahal. Kali ini dipegang Bigetron. Wow. Kalau kelepas momentumnya, ya maybe jangankan dari comeback, ini bisa comeback dibalas comeback. Ya maksudnya Luke yang hilang juga nggak kenapa-napa gitu loh. Mereka tukar dengan 3 base turret yang sangat-sangat mahal sekarang. Mahal sekali. Oke, 2 Winter Crown sekarang diselesaikan oleh Mekit dan juga Aboy. Ya, itu menjadi modal utama ya sekarang untuk Geek juga bisa menghindari dari Tsunami Slam. Dan belum ada jawaban sebenarnya untuk Moreno. Moreno kelihatan sangat free sekali di belakang meskipun tidak membawakan Sky Pierce ya. Kita melihat dari itemnya juga, dia Blood Wings.
purely nanti secara untuk total damage physicalnya ini ada di Eman dan magicalnya nanti ada di Kimi dan dua hero ini adalah dua hero range. Ya. Dan untuk bisa mendekat ke sana mereka harus melewati satu palang pintu, Finn dengan Implosion. Ya, apalagi sustain banget dari Moreno-nya. Kan dia udah punya Concentrated, dia punya Demon Hunter Sword juga yang nambahin lifesteal. Apalagi hero-hero depan dari Geek Fam seperti Gobs ini akan lebih mudah dilumat lagi dengan pasif dari Demon Hunter Sword itu sendiri, Om. Yap. Dan goal difference yang sudah sangat berasa ya. Langsung dipegang dengan sebuah team fight yang terinitiate tadi oleh Bigetron juga Implosion yang manis. Traction Pulse-nya juga yang keluar yang bisa kita bilang ada dua Implosion sebenarnya. Satu yang bisa dilempar, satu yang memang close range. Ya. Yang dibawakan dengan Tigreal. Apalagi kalau di combo ya. Wah itu kalau di combo dalam banget. Tapi ya yang aku lihat ya dari Kimi ini itu bisa mahal banget untuk nge-trigger Purify sih. Itu dulu aja, Om. Tembak-tembak, trigger Purify-nya atau tiba-tiba jadi momentum untuk team fight. Nah, itu ada di Kimi, Om. Oke. Yep. Dan memang Kiminya jadi senjata lah dari early juga kan. Anti-graph-nya bisa selalu ngedinai. Gila anti-graph ya. Yep, lompat-lompat dinding kan terus-terusan juga. Karena Moreno-nya positioningnya bagus banget, Om. Moreno-nya selalu dari tembok nembaknya, dari balik tembok. Tapi lihat di depan sana, lagi dan lagi itu dia. Hanya trigger, tapi karena para pasukan dari tim Geek Fam tahu dan sadar kalau misalnya tim Bigetron nggak bisa sembarangan masuk, mereka nggak terlalu panik, Om. Tenang sekali. Yap, masih udah nunggu dulu. Kembali tempo yang sedikit pelan memang. Tapi dengan positioning dari Finn, ini kayaknya bakal setup Bigetron dulu deh sebelum mereka berusaha ya buat dapatin Lord. Oke, tapi Farlane-nya mereka jangan lupakan loh. Para pasukan dari tim Geek Fam kali ini lagi unggul dari Farlane-nya sedikit. Walaupun para pasukan dari tim Bigetron dapat Finn di belakang sana. Belum ngeluarin Implosion. Dan Implosion kali ini tergeser begitu saja para pasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil mendapatkan call. Meanwhile di belakang sana mereka kehilangan seorang Moreno. Dan this is Captain speaking. Satu Kenziski merubah segalanya untuk Bigetron. Dan shutdown. Ini bencana. One last man standing. Finn and wipe out. Ini bencana. Reaksi yang begitu manis dan terbangnya Kenziski di waktu yang tepat. Make yang masuk dengan retri yang on point. Apakah tiket upper bracket akan menjadi milik dari Geek Fam? Karena Yes. gak ada yang bisa mendefense dari Bigetron. Dan ini dia, Geek Fam, the King Slayer, become a win series and berhasil mendapatkan tiket ke upper bracket, please. Welcome, Geek Fam Mighty. Upper bracket bukan cuma sekedar angan-angan. Didapatkan di depan mata dan selamat Geek Fam. Upper bracket, satu nyawa lebih aman di playoff nantinya ada di tangan kalian. Wah, satu team fight yang mengubah segalanya juga. Begitu tenang dan kerapian team fight yang dimiliki oleh Geek Fam membawa mereka untuk bisa memenangkan duel di titik yang paling krusial tadi. Yes. Team wipe, Bigetron, mereka tersapu. Dan Mekes berhasil sedikit satu step pembuktian kepada tim lamanya. Kalau dia bukan jungler sembarangan dan melepas atau membuang Mekes sepertinya menjadi sebuah tanda tanya. Tuh, dan berarti dengan ini juga menutup kesempatan Bigetron dan 3 tim lainnya yang ada di babak playoff untuk melaju ke upper bracket. Yes. Sudah tersecure. RRQ, Geek Fam, mereka lah yang akan ada di upper bracket. Yes, dan itu dia crucial moment. This is Captain Kenziski speaking, ready to take off. Yep. Semua sudah dilakukan dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari Bigetron dengan detik-detik krusial mereka. Jadi tanpa berlama-lama kita mendengarkan Bude Mosa dengan interview terhadap tim kedua yang mendapatkan upper bracket. Dan upper bracket berhasil disecure oleh Geek Fam dengan chance yang begitu mendebarkan, begitu tipis. Kita melihat kalian di awal-awal up and down. Namun tiba-tiba ngegasan upper bracket kalian berhasil secure, Baloy. Apa nih? Gimana kalian merasakan momen ini, momen upper bracket?
Asalnya mungkin budaya kita udah capek ya, selalu di lower kan. Itu terus Aboy main ng gilad. Semuanya sih digendong doang sama teammate gue. Apalagi Kenzie di game ini.